Ini berawal dari sebuah asa, sebuah harapan untuk menuntun kekuatan kodrat dan keselamatan diri setiap individu. Mereka, anak didik diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan. Tugas kita menuntun kekuatan potensinya. Inilah kisah kami, kisah merdeka belajar, kisah inspirasi dari ujung tapal batas Gorontalo. Salam bahagia, selamat beraktivitas, wahai sahabat guru. Perkenalkan, saya Munawir Patilima, guru SD Negeri 9 Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik, pengalaman merencanakan dan juga melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan potensi siswa, lingkungan belajar di masa lalu, dan juga pembelajaran berdiferensiasi di masa kini dan rencana pembelajaran di masa depan. Sebagai deskripsi kegiatan yang dilakukan terkait langsung dengan potensi siswa dan lingkungan belajar di masa lalu, beberapa terobosan sudah saya lakukan. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang menunjang potensi, minat dan bakat siswa. Saya menggagas sanggar literasi untuk menunjang praktik pembelajaran seni dan sastra. Juga untuk melatih dan mengembangkan bakat dan potensi siswa, dan sebagai ajang apresiasi untuk bakat berbagai bidang, baik itu seni, sastra dan budaya, kewirausahaan, dan juga teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan ini sangat menunjang pembelajaran seni dan sastra di sekolah. Selain itu, bisa memfasilitasi berbagai potensi yang dimiliki siswa secara beragam. Kegiatan ini sudah konsisten dilakukan dari tahun 2015 hingga kini dan menghasilkan hasil pembelajaran seni yang gemilang. Terbukti dengan banyak prestasi di bidang seni dan sastra dari siswa. Di masa kini, kita dihadapkan dengan konsep pendidikan yang memerdekakan dan sesuai dengan kebutuhan siswa, yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini juga saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran diferensiasi yang sementara atau sekarang saya lakukan di dalam kelas. Sahabat, ketika saya memperhatikan peserta didik kurang termotivasi, kurang bersemangat dan kurang perhatian di dalam kelas, peserta didik tertekan melaksanakan tugasnya. Melihat situasi yang dialami siswa ini, saya berpikir tentang pemecahan masalah terkait kondisi ini. Tantangan yang dihadapi untuk mengatasi hal tersebut adalah guru harus mampu memetakan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kebutuhan, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Guru harus mampu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan memberikan berbagai pilihan, strategi, materi, maupun cara belajar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah-langkah yang saya lakukan adalah diawali dengan menyusun instrumen asesmen, kemudian melakukan asesmen diagnostik, lalu menganalisis hasilnya untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Setelah itu, saya melakukan tes non-kognitif dengan mendekati peserta didik melalui wawancara untuk mengetahui minat dan gaya belajarnya, dan bertanya juga membuat kesepakatan tentang pembelajaran yang mereka inginkan. Kemudian, saya merencanakan proses pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tiap kelompok yang dituangkan dalam lembar kerja peserta didik, asesmen, dan rubrik penilaian yang berdiferensiasi. Berdasarkan hasil dari asesmen, saya dapat memetakan siswa sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Ada yang bergaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru masuk dengan penuh hangat menyambut siswa, mengucapkan salam, berdoa, tepuk semangat, menyanyikan lagu Tanah Airku, juga menyampaikan pertanyaan pemantik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk menumbuhkan komitmen siswa dan guru selama proses pembelajaran, siswa dilibatkan dalam penyusunan kesepakatan kelas. Siswa menuliskan keinginan mereka dalam belajar. Hal ini akan membangun komitmen bersama dalam pembelajaran. Adik-adik, silakan dibacakan. Kesepakatan kami adalah salah satunya menjaga ketertiban di dalam kelas dan saling bekerja
Nah, anak-anak, Pak Guru ingin bertanya, jika kalian ingin menjadi seorang wirausaha, tentunya kalian punya sebuah produk. Nah, apa yang akan kalian lakukan agar produk kalian bisa dikenal oleh orang banyak? Mempromosikan. Ya, bagus sekali Arayan. Tepuk tangan untuk Arayan. Kemudian mereka dibagikan lembar kerja peserta didik di dalam kelompok sebagai panduan pembelajaran. Kelompok dibagi dengan gaya belajarnya berdasarkan pemetaan peserta didik. Di dalam kelompok mereka menggali informasi terkait konten pembelajaran dari beberapa sumber belajar. Ada yang bersumber dari portal rumah belajar dalam bentuk video dan audio pembelajaran, ada dari gambar-gambar poster, juga dari produk-produk embalase kemasan dari sebuah produk. Di dalam kelompok, mereka mendapatkan proporsi yang sama di dalam pendampingan. Nah, sekarang saatnya kita berkreasi membuat sebuah produk tentang reklame. Nah, ingin membuat apa kalian? Kelompok ini ingin membuat apa? Pada tahap ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih produk apa yang mereka inginkan di dalam kelompok. Siswa bekerja sama di dalam kelompok untuk membuat dan menyusun sebuah produk yang berbeda. Ada yang membuat embalase, ada yang membuat iklan sederhana, dan juga ada yang membuat poster. Kamera roll action. Kamu lagi makan apa, Andika? Aku lagi makan pisang nih. Oh, pisang. Kami mau dong. Di dalam kelompok, mereka melakukan kerjasama dan kolaborasi di dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan peran masing-masing dalam kelompok. Sekarang kita akan masuk pada presentasi hasil karya kelompok. Baiklah, ini hasil video iklan kami. Teman, inilah hasil karya poster kelompok kami. Bagaimana tanggapan dari teman-teman? Poster ini sangat bagus karena dilihat dari warnanya yang menarik. Di sini juga saya mengadakan penilaian formatif. Siapa yang ingin memberikan pendapat tentang pengalaman kalian pada hari ini? Saya sangat senang dengan pelajaran kali ini karena dapat bekerja sama. Saya sangat senang dapat mengembangkan karya menggambar saya. Pembelajaran ini sangat menyenangkan karena saya dapat bekerja sama sesama kelompok dan dapat mengembangkan kreativitas. Juga kami bebas menentukan karya yang ingin kami buat. Sebagai ketua komunitas, Pak Munawir telah banyak berbagi kepada kami terkait pembelajaran berdiferensiasi yang itu sangat membantu kami para guru. Beliau sangat inspiratif dan inovatif dalam dunia pendidikan. Munawir Patilima ini memang kami bukan berarti hanya cukup membanggakan, tetapi sebetulnya ini sebuah apresiasi karena kami tahu persis sebagai tataran pelaksana teknis program, tataran pelaksana kebijakan program, bahwa beliau ini dari sisi energinya ya beliau banyak inovasi energi dalam program. Dari sisi kreativitas ya beliau juga ya luar biasa lah kalau saya hitung-hitung. Dari sisi talenta, ketauladannya memang betul-betul saya sangat memberikan apresiasi. Berdasarkan pengalaman di masa lalu hingga kini, saya berencana di masa depan akan tetap terus melaksanakan transformasi pendidikan, mengembangkan inovasi pembelajaran, dan juga belajar dan berbagi teknologi informasi baru di dunia pendidikan. Semoga cita-cita ini akan terwujud.